saat ini menjadi pusat pemerintahan daerah. Dr. Haji David Bobihu Akip MM merupakan Bupati ke-7 dan Bupati pertama yang dipilih langsung oleh rakyat sepanjang sejarah kepemimpinan di Kabupaten Gorontalo. Semasa kecilnya, David yang dikenal dengan sapaan akrabnya Kapino tinggal di Mimboto. Putra kedua dari pasangan Abu Bakar Akip dan Since Bobihu yang pensiunan pegawai negeri sipil di kota Gorontalo ini lahir di Gorontalo tanggal 30 Oktober tahun 1955. Bupati Gorontalo periode tahun 2005-2010 ini santun dan memiliki pikiran-pikiran cerdas mengawali karirnya di dunia pemerintahan atau birokrasi. Terhitung mulai tanggal 1 April tahun 1977, pria berperawakan santun ini diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan pangkat pengatur muda golongan 2 ruang A. Penampilan yang tenang dan energik merupakan ciri khas yang biasa didapati saat berbicara atau berdialog dengannya. Banyak orang menilai dirinya sebagai tokoh birokrat karir profesional. Tidak hanya itu, ia sangat disenangi atasan dan dicintai bawahan. Ciri-ciri menonjol seperti itulah yang menyebabkan karirnya di birokrasi cukup cemerlang. Tak heran jika pada usia menjelang 49 tahun, ia berhasil mencapai pangkat pembina umum Madya, golongan 4 ruang D, yang ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Jenjang karir birokrasinya bagaikan mengikuti irama tangga nada. Ia hanya menghabiskan waktu selama 1 tahun untuk duduk menjadi staf hubungan masyarakat atau Humas PPD 1 Sulawesi Utara setelah terangkat menjadi pegawai negeri. Kemudian ia dipercaya memegang jabatan secara silih berganti. Di antaranya Kepala Bagian Humas Kabupaten Gorontalo tahun 1978 hingga tahun 1981. Kepala Dinas Pariwisata Kota Gorontalo pada tahun 1996 hingga tahun 1997, sesaat sebelum diangkat menjadi Kepala Biro Humas Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2001. Ciri lain yang menonjol pada diri David adalah kemampuan menghargai perbedaan antara sesama. Ia menyadari bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan melambangkan kebinekaan Indonesia. Tetapi kebinekaan itu menurutnya justru menjadi alat pemersatu. Sebagai contoh, pada saat diberi kepercayaan memegang jabatan Kepala Biro Humas di Sulawesi Utara, ia bisa diterima oleh berbagai kalangan, terutama di lingkungan masyarakat yang memiliki corak budaya dan keyakinan berbeda-beda. Tidak hanya itu, ia juga mampu bekerja sama dengan 2 gubernur di Sulawesi Utara yang memiliki aliran politik berbeda, yakni satu dari militer dan satu lagi dari kalangan politisi sipil. Ini penting karena posisi David saat itu merupakan mata, telinga, sekaligus corong kepala daerah yang mengharuskannya dekat dengan sang atasan. Semangat kerja keras dan loyalitas kepada pemimpin merupakan modal utama yang dimiliki David Bobihu saat bekerja di lingkungan birokrasi. Tak heran kepada para adik-adik di birokrasi, David selalu berpesan agar 2 hal itu harus menonjol dalam pribadi seorang birokrat. Karena dengan semangat kerja keras dan kesetiaan itu menjadikan sosok pegawai negeri benar-benar memiliki profesionalisme tinggi. Jalan panjang meniti karir dilalui David Bobihu dengan berbagai liku-likunya, tanpa harus banyak berkeluh kesah. Baginya, tantangan dan rintangan merupakan wadah untuk menempa diri menjadi pribadi unggul dan kuat, yakni pribadi yang memiliki daya saing tinggi. Terbukti, setelah sekian lama menempa diri di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2001, ia dipercaya untuk memangku jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, sebuah jabatan puncak bagi seorang pegawai negeri sipil karir di lingkungan pemerintah daerah setingkat kabupaten. Siapapun pegawai negeri sipil pasti menginginkan jabatan Sekretaris Daerah.
Selama 4 tahun, ia mengemban tugas ini dengan segala macam bentuk asam, garam, dan pahit manisnya mengemandoi jajaran birokrat di daerah Kabupaten Gorontalo. Tetapi dari liku-liku melaksanakan jabatan itu, ada sesuatu yang menonjol dalam diri seorang David, yakni kemampuannya melakukan komunikasi dari berbagai arah, terutama menyampaikan perintah atasan kepada bawahan dan menyampaikan keinginan bawahan kepada atasan. David paham betul bahwa kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama adalah terbentuknya saluran komunikasi dan informasi antar berbagai pihak yang turut serta dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Sekali saluran itu tersumbat, maka menurutnya jangan berharap banyak dari apa yang kita inginkan bersama. Dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, ia banyak membangun hubungan dengan berbagai pihak, terutama dengan masyarakat. Ia mendapatkan jalan yang lebih luas untuk mewujudkan gagasan-gagasan tentang kerakyatan. Ia sangat senang jika hari-harinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan selalu menomorsatukan kepentingan rakyat. Dari perhatiannya terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat Kabupaten Gorontalo, seperti penyediaan rumah layak huni, pembebasan SPP, dan pembebasan biaya kesehatan bagi rakyat miskin itulah menjadikan kiprah pengabdiannya dikenal masyarakat Kabupaten Gorontalo. Begitu tinggi perhatiannya terhadap penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi rakyat, seperti pengentasan kemiskinan. Suatu ketika ia sempat mengumpulkan para akademisi, pejabat, dan orang-orang miskin untuk duduk bersama dalam sebuah seminar tentang sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan. Dari seminar itu, lahir kriteria-kriteria kemiskinan yang berlaku secara lokal di Kabupaten Gorontalo. Baginya, popularitas bukan hal utama selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris daerah. Sebab yang paling penting adalah nilai manfaat apa yang dapat dipetik rakyat selagi masih dipercaya memegang jabatan di pemerintahan. Disinilah ia berbeda dengan para politisi. Jika politisi membutuhkan popularitas untuk mendapatkan dukungan massa, sedangkan PNS hanya sebatas merebut opini masyarakat. Jalan panjang karir David Bobihu ternyata tidak sekedar monoton di lembaga pemerintahan. Dari rekaman catatan karirnya menyebutkan bahwa ia pernah menduduki jabatan penting di perguruan tinggi. Ia pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Manado semenjak tahun 1984 hingga tahun 1986. Dipercaya memegang jabatan pembantu dekan 1 bidang akademik pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1986. Pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1989. Ia juga pernah menjadi asisten dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Komunikasi, Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1986 sampai tahun 1987. Bakat untuk pemimpin telah terbina sejak masa kecil David. Banyak di antara rekan-rekan sebayanya yang bercerita bahwa David kecil mempunyai bakat memimpin. Mau sekolah nih sama-sama. Toh, mulai kelas 1 sampai kelas 4 taman ini itu SD. SD toh? SD gagah hilali. Ya dia di anak krioloti. Memang kagati. Kita mau istirahat mati mama mau pehuma bohulo atau tome-tome atau paling mati mau nak do. Malam ngabong dulu pita tiang di to lebih to upolo tahu. Mo ay ora yo pema opo itu. Banyak. Kain to leo pom to tong. Tema Muhammad Tole sekai tabi itu. Tinggal tamu liang. Dia tamu dia. Kata ketawa na sama-sama. Patabe lu kawa. Kami nama mo piato. Ti moto ti bawa. Dia piato ti. Dia orang dia moto ti piato. Ti patabo mamo aling ada sekolah. Hidalo mama tu mama ngolbot. Sesuai lo ahu baik. Asal itu pagur mam ta guru amiati. Pagur mam. Dia mau badeti. Tahun kelas 2 tibu hadu. Kalau lo wi. Oh, tiada mau badeti. Ibu ti jana kaliol waktu mau tota.
dia kambangi itu dia lah buat kita mengentel loh keke pak di mapo pokolo hulu di masa dia dong kota wali dong mau atama lagi hebat ya Allah dungkai Tokyo tuh boleh maninga kelas ampal tuh lo dungkai hatian Batawan dulu pelanjut. Dina kelas apa dia botol hula di sekolah dia lo lanjut wajatan kok tawali unu dia buat pamulati atawali pamuli lo talati ya laku dia lo talati buat dia buat timo walau mau di butuh perhatian lati buat dia bupati masatian mati ya tahu dia dati bilang kalau milih dia lain tahu itu masatian dia ada bodong bupati total dia tahu nggak ganti hati ali dia tahu malah ganti anu di ilo milih lo karena tatamani ya malah tatamani atau bagi tamani mau tahu memang baik dia pembaik pendiam lah memang Pak Bupati itu memang kalau dulu dia kan termasuk orang ganteng juga dia kalau Orang ganteng. semua pelajaran dia bisa kuasai Ranking Pak ya? iya dapat ranking memang orang